Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Dana, akhir-akhir ini pariwisata sedang booming-booming lagi pasca COVID-19. Kita bisa melihatnya dengan banyaknya orang yang melakukan perjalanan wisata. Namun, tahukah kalian apa itu pariwisata? Mari kita simak dari definisi pariwisata berikut menurut para ahli. Pertama, menurut Yuti, pariwisata ialah seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tujuan berpesiar dengan batasan waktu tertentu atau tidak menetap di suatu tempat. Kedua, menurut Pandit, pariwisata ialah kegiatan yang dilakukan di luar dari tempat tinggal dan kerjanya yang bersifat sementara waktu. Ketiga, menurut Robert McIntosh, pariwisata ialah perpaduan interaksi antara pemerintah, pariwisata, bisnis, dan wisatawan. Menurut Richard Syed, perjalanan yang dilakukan sementara waktu dengan tujuan berlibur dan tidak untuk bekerja. Secara sederhana, pariwisata dapat dipahami sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan di luar rumah secara sukarela. Kegiatan kunjungan dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dengan motif tertentu pada suatu objek wisata. Apakah teman-teman mengetahui apa yang menumbuhkan minat orang untuk melakukan perjalanan wisata? Tumbuhnya minat orang-orang melakukan perjalanan wisata didorong karena beberapa faktor berikut. Pertama, alasan melepas kejenuhan dari aktivitas rutin di rumah maupun di tempat kerja adalah motif yang paling banyak. Dan yang kedua, menggunakan waktu luang di luar waktu kerja diklaim orang sebagai alasan melakukan aktivitas perjalanan wisata selain motif lain seperti mencari keindahan, pengalaman, dan untuk keperluan studi. Lalu, apakah pariwisata memiliki peran penting dalam kehidupan kita? Mengutip apa yang disampaikan oleh Stephen Page tahun 2009, bahwa pariwisata pada dasarnya penting perannya dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan pendukung sebagai berikut. Pertama, pariwisata dipahami sebagai dictionary activity. Ini dimaksudkan bahwa pariwisata adalah aktivitas yang tidak mengharuskan orang mengkonsumsi pariwisata sebagai kebutuhan pokok, seperti misalnya kebutuhan akan makan dan minum. Yang kedua, pariwisata adalah industri yang memberikan kontribusi banyak pada sektor ekonomi. Penyediaan lapangan kerja, peluang transaksi ekonomi atau jual beli produk, atau arus demand supply diakomodir industri pariwisata. Yang ketiga, pariwisata merujuk pada quality of life. Pariwisata menawarkan ruang wisatawan mencari pengalaman baru, melepas stres karena tekanan kerja. Perawatan kebugaran dengan mengunjungi tempat-tempat yang jauh dari kebisingan dan polusi bisa menjadi alternatif penyegaran pengunjung, sehingga akan dapat meningkatkan hidup yang lebih berkualitas. Keempat, di banyak negara berkembang, pariwisata adalah industri solutif dalam pengentasan kemiskinan. Pembukaan lowongan kerja pada akomodasi hotel misalnya, membantu masyarakat lokal mendapat pekerjaan. Kelima, pariwisata berhubungan dengan perjalanan global. Kemajuan teknologi dengan inovasi manusia yang terus-menerus berkembang mengakibatkan semua sektor terkoneksi dengan begitu mudah. Ruang lingkup pariwisata. Menurut UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, ada 7 ruang lingkup yang dijelaskan. UNWTO adalah badan kepariwisataan dunia yang berada di bawah naungan PBB. Karena pariwisata merupakan kumpulan usaha
yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Beberapa ruang lingkup pariwisata bisa dilihat pada uraian berikut. Yang pertama, ada restoran atau rumah makan. Bidang usaha yang berfokus pada pelayanan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Yang pertama, ada restoran atau rumah makan. Bidang usaha yang berfokus pada pelayanan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Selain itu, makanan dan minuman yang disajikan telah teruji kualitas gizi, serta terjamin kesehatan dan lingkungan tempatnya. Menyajikan atau menggunakan resep makanan dan minuman baru maupun tradisional dapat dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional. Yang kedua adalah penginapan. Penginapan memiliki banyak jenis tergantung pada tempat fasilitas dan pelayanan yang diberikan, seperti homestay, hotel, motel, resort, kondominium, timesharing, wisma-wisma, dan bed and breakfast. Penginapan atau akomodasi adalah bagian penting yang bisa menjamin arus kunjungan. Suatu destinasi akan lebih sempurna bila akses terhadap akomodasi di lingkungan destinasi dapat dijangkau dengan mudah. Ketiga adalah pelayanan perjalanan. Pelayanan perjalanan meliputi beberapa bagian, di antaranya adalah biro perjalanan, paket perjalanan atau tour wholesalers, perusahaan insentif travel, dan reception service. Yang ketiga adalah pelayanan perjalanan. Pelayanan perjalanan meliputi beberapa bagian, di antaranya adalah biro perjalanan, paket perjalanan atau tour wholesalers, perusahaan insentif travel, dan reception service. 4. Transportasi merupakan bagian dari sarana dan prasarana yang berhubungan dengan angkutan wisata, seperti mobil, bus, pesawat, kereta api, kapal pesiar, dan sepeda. Yang kelima, pengembangan daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata dapat berupa penelitian pasar dan pangsa, kelayakan kawasan wisatawan, arsitektur bangunan, dan engineering, serta lembaga keuangan. Keenam adalah fasilitas rekreasi. Pemanfaatan dan pengembangan tempat-tempat atau area-area yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat umum meliputi perkemahan atau camping ground, ruang konser, teater, dan lain-lain. Yang terakhir adalah atraksi wisata. Pada atraksi wisata ini membahas tentang apa yang bisa ditawarkan agar dapat dinikmati juga oleh para wisatawan maupun melibatkan para wisatawan dalam kegiatan di antara atraksi-atraksi tersebut. Yang dapat diterapkan adalah minat wisata khusus, agrowisata, kegiatan alam, budaya, museum-museum, dan lain sebagainya. Pariwisata sebagai aktivitas manusia. Melesatnya pertumbuhan sektor pariwisata menyebabkan masyarakat harus siap dan mampu mengkondisikan perkembangan tersebut. Menjadikan pariwisata sebagai aktivitas manusia karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka perlu aktivitas wisata dikemas dengan menarik. Memberikan dampak secara langsung, maka banyak masyarakat mulai beralih ke usaha di bidang pariwisata karena lebih menjanjikan. Kini, fenomena berwisata tumbuh subur di kalangan masyarakat. Berlibur identik dengan berwisata. Terjadinya perpindahan orang yang begitu masif mengindikasikan bahwa atensi orang melakukan aktivitas ini terbilang positif. Banyak manfaat ekonomi yang hadir dan membantu masyarakat dalam proses pemberian kesempatan kerja. Aktivitas pariwisata mendorong industri membuka akses pengembangan diri, memberikan pengalaman, serta yang paling penting adalah adanya peran mereka yang lebih krusial terhadap peretasan angka kemiskinan. Selain manfaat langsung, penerimaan melalui retribusi
dan pajak akomodasi dapat membantu pemerintah dalam segi pendapatan untuk dijadikan sebesar-besarnya kemakmuran, misalnya dalam wujud pembangunan. Tipologi wisatawan. Kunjungan wisata oleh wisatawan memiliki karakteristik masing-masing. Sektor wisata mencatat bahwa terjadi perkembangan yang begitu signifikan dari sisi penerimaan. Arus kunjungan wisatawan telah banyak menyumbangkan manfaat ekonomi, mulai dari kunjungan yang sifatnya perorangan, kelompok atau partai, maupun yang dilakukan oleh kelompok keluarga tertentu. Nah, wisatawan dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan konsep kunjungan yang digunakan. Di antaranya adalah yang pertama, drifter. Adalah kunjungan wisatawan ke tempat wisata yang baru dan belum pernah dikunjungi sama sekali. Dengan alasan mencari hal-hal baru dengan anggota tim perjalanan skala kecil atau sedikit. Yang kedua adalah explorer. Perjalanan wisata yang dilakukan seseorang melalui jalur-jalur baru atau tidak mengikuti jalur yang sudah ada, atau yang dikenal dengan istilah off the beaten track dan membuat jadwal serta aturan sendiri. Yang ketiga adalah explorer. Perjalanan wisata yang dilakukan seseorang yang melalui jalur-jalur baru. Yang ketiga adalah organized mass tourist. Adalah berkunjung ke tempat-tempat wisata yang sudah banyak dikenal dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai pada satu tempat destinasi. Setiap aktivitas yang dilakukan dipandu langsung oleh pemandu wisata setempat. Bagian-bagian yang ada dalam tipologi wisata adalah sebagai berikut. 1. Pelaku wisata. Dalam kegiatan wisata atau pariwisata, ada banyak pihak-pihak yang terlibat. Di antaranya adalah wisatawan sebagai pencipta permintaan produk dan jasa dengan alasan dan tujuan yang beragam dalam perjalanannya dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan konsumen atau pengguna produk wisata. Industri wisata merupakan semua bentuk usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan. Adapun industri pariwisata dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pelaku langsung yaitu kegiatan usaha yang menawarkan secara langsung jasa atau produknya kepada para wisatawan. Contohnya seperti hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan atraksi hiburan, juga lain sebagainya. Yang kedua adalah pelaku tidak langsung, yaitu produk-produk yang ditawarkan sifatnya sudah ada sebelum adanya kegiatan wisata. Sehingga ketika ada peluang, maka para pembuat produk ikut serta di dalamnya. Contohnya, usaha kerajinan tangan, lembar panduan wisata, dan lain sebagainya. Lanjut ke pihak wisata yang selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah merupakan pembuat kebijakan dengan otoriternya sebagai penyedia infrastruktur pendukung, sehingga ada arah yang jelas sebagai acuan para stakeholder dan mengambil tindakan dan keputusan usahanya. Adapun masyarakat lokal, yaitu sumber daya manusia yang memberikan peran penting dalam mendukung berjalannya suatu pengembangan destinasi wisata karena sebagai objek bagi para wisatawan. Segala bentuk kehidupan yang dilakukan akan menjadi nilai tambah dan faktor pendukung. Yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disingkat menjadi LSM, baik secara lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan di destinasi wisata dengan cara independen. Organisasi non-pemerintah ini biasanya bekerja sama ataupun tidak dengan masyarakat sekitar dalam melaksanakan kegiatan. Motif melakukan perjalanan wisata.
Alasan orang melakukan perjalanan sangatlah beragam dan dengan tujuan yang berbeda. Menurut McIntosh, membagi ke dalam 4 penjelasan dengan dilengkapi 10 penjabaran sekaligus tujuan berwisata yang dilakukan. Adalah sebagai berikut. Pertama, motif fisik. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan diri atau raga seseorang seperti olahraga, istirahat, kesehatan, dan lain sebagainya. Orang cenderung berwisata karena alasan kebugaran, karena waktu full saat bekerja. Kedua, motif budaya. Hal ini lebih kepada menikmati suguhan atau menemukan hal baru yang berbeda dari tempat tinggal seseorang, seperti mengenal budaya suatu tempat, baik berupa alat musik, tarian, bangunan, tata cara kehidupan, dan lain sebagainya. Variasi budaya suatu daerah dengan keunikan tertentu telah banyak mendorong keingintahuan orang untuk berada pada lokasi tersebut. Dengan melihat, merasakan langsung akan mendapat pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Yang ketiga, motif interpersonal. Tujuan perjalanan yang dilakukan biasanya karena ada urusan pribadi. Misalnya, mengunjungi keluarga, sahabat, penyanyi, tokoh, idola, dan lain sebagainya. Yang keempat, motif status atau motif prestis. Memaknai bahwa orang yang melakukan perjalanan atau wisata merupakan orang yang memiliki strata sosial yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain 4 hal tersebut, ada beberapa motif wisatawan yang paling sering dijadikan sebagai gambaran wisatawan itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, motif bersenang-senang atau tamasya. Tujuan melakukan perjalanan adalah hanya untuk menikmati segala sesuatu yang tidak bisa didapatkan di daerah asal. Selain itu juga untuk meringankan pikiran karena rasa lelah bekerja, sehingga mencari kesenangan yang dapat memberikan relaksasi pada pikiran dan beristirahat dengan damai. Kedua, motif rekreasi. Ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau liburan keluarga untuk menikmati keindahan alam sambil menjalin kembali keharmonisan dalam keluarga. Walaupun hanya sekedar berbincang-bincang dengan membawa perbekalan dari rumah. Yang ketiga, motif kebudayaan. Datang ke suatu tempat tidak hanya menikmati atau menyaksikan sajian kegiatan atau atraksi kebudayaan, namun juga dapat ikut serta mengambil peran di dalamnya. Misalnya, seperti acara beribadah, acara peringatan hari-hari besar, dan masih banyak lagi. Keempat, motif olahraga. Kini olahraga tidak hanya dinikmati oleh para atlet saja, namun juga sudah menjadi salah satu event dunia yang kegiatannya akan disaksikan oleh segenap orang atau wisatawan meskipun harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Yang kelima, motif bisnis. Meskipun sering dikatakan bahwa pariwisata itu bukan orang yang datang ke suatu tempat, bukan untuk mencari nafkah, itu memang benar. Namun, yang dimaksud dengan motif bisnis adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan kerjasama atau perjanjian seperti perjalanan dinas dan lain sebagainya. Yang keenam, motif konvensi. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu komunitas dengan tujuan karena ada pertemuan ataupun hanya sekedar untuk mempererat kekompakan dalam organisasi. Yang ketujuh, motif spiritual. Ini merupakan wisata tertua karena merupakan alasan seseorang melakukan perjalanan pertama karena spiritual ini dapat dilihat dari sejarah-sejarah perjalanan yang dilakukan para tokoh-tokoh agama yang melakukan perjalanan untuk mencari perdamaian
dan kedamaian, serta kebenaran. Yang kedelapan, motif kesehatan. Perjalanan ini dilakukan oleh seseorang untuk berobat atau karena adanya suatu penyakit khusus ataupun umum yang harus dibawa jauh dari pemukiman, maka akan ditaruh di tempat perasingan ataupun karena harus mengunjungi tempat berobat yang jauh dari lokasi tempat tinggal orang tersebut. Motif terakhir adalah motif sosial. Meskipun sosial dapat dikatakan umum, tidak jauh berbeda dengan motif bersenang-senang, namun kali ini berbeda. Karena motif sosial ini dilakukan oleh seseorang karena ada tugas pengabdian ataupun karena kewajiban untuk menolong orang-orang yang berada jauh dari tempat yang seharusnya, sehingga bantuan diantarkan langsung ke tempat lokasi. Tren pariwisata. Fenomena pariwisata kini menjadi hal yang sangat tinggi peminatnya dari kalangan-kalangan, bahkan tren pariwisata tidak hanya menjadi pengisi waktu libur atau sekedar mencari ketenangan, tapi wisata kini menjadi kebutuhan bagi semua orang, baik hanya untuk sekedar mengisi konten, mengambil gambar, dan lain sebagainya. Tren pariwisata pada dasarnya sangat berpengaruh pada beberapa faktor, baik secara langsung yang berhubungan dengan ekonomi maupun non-ekonomi. Tren pariwisata ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pariwisata alam. Pariwisata alam adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan di alam atau memanfaatkan alam sebagai objek wisata. Alam secara umum ataupun secara khusus, misalnya alam yang unik berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Jenis yang kedua adalah pariwisata budaya. Wisata berbasis kebudayaan merupakan salah satu jenis kegiatan wisata yang dijadikan objek. Hal ini dibedakan dengan wisata-wisata berbasis lainnya. Namun, selain berkesinambungan, di antara wisata budaya yang biasanya dikembangkan adalah bahasa, masyarakat atau tradisi, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik dan kesenian, sejarah, cara kerja dan teknologi, agama, bangunan, cara berpakaian, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Jenis yang terakhir adalah pariwisata buatan. Pariwisata berbasis buatan adalah pariwisata yang memang sengaja dibuat oleh manusia sebagai bentuk daya tarik sehingga lebih banyak peminat. Pariwisata buatan bisa berbentuk hal yang benar-benar baru ataupun mengkolaborasikan, misalnya membangun wisata buatan di area wisata lama seperti tempat foto, tempat istirahat, ataupun wisata yang dibuat benar-benar murni dari ide manusia itu sendiri seperti taman mini, museum, dan lain sebagainya. Selesai sudah materi kita kali ini. Bagaimana? Apakah Sobat Guru Dana sudah mengerti tentang pariwisata? Sampai bertemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.